Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kembali kita bisa bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Dan mari saat ini kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran Alkitab tentang keselamatan. Yaitu bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Amin. Yesuslah satu-satunya yang berkuasa membebaskan kita dari segala dosa. Dia yang berkuasa mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita. Semua usaha manusia di luar Tuhan untuk menyelamatkan dirinya, semuanya akan sia-sia. Semuanya tidak ada artinya. Bahkan agama-agama manusia sama sekali tidak dapat menolong kita untuk menerima keselamatan. Namun demikian ironis sekali ya, kita melihat ada begitu banyak orang di dunia ini, bahkan bermiliar-miliar orang saudara, yang mencari keselamatan melalui agama-agama manusia yang tidak mampu menyelamatkan sama sekali. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, pasti akan menemukan bahwa
Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Agama-agama manusia tidak mampu menyelamatkan siapapun juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agama yang saya maksud di sini adalah sistem kepercayaan yang dibuat oleh manusia. Yang mengatakan bahwa keselamatan itu didapat dari aturan-aturan keagamaan, ritual-ritual keagamaan, dan hal-hal lain yang datangnya dari manusia. Kalau manusia nggak melakukan aturan yang dibuat oleh manusia, kalau tidak melakukan ritual-ritual keagamaan, maka dia tidak akan selamat. Itu yang dimaksud dengan agama-agama dunia ini. Orang yang mencari selamat dengan usahanya sendiri. Dan sungguh luar biasa, Yesus secara tegas dan terus-menerus, saudara, melawan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang sekalipun mereka mengaku pengikut Abraham, mengaku menyembah Allah Abraham, mengaku menyembah Allah Ishak, mengaku menyembah Allah Yakub, tetapi Yesus melawan mereka sebab mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, tetapi membangun agama-agama manusia dengan membuat ritual-ritual, aturan-aturan yang membuat manusia menjadi diperbudak oleh dosa. Ini yang dimaksud dengan agama-agama manusia. Orang-orang Yahudi, saudara, berpikir bahwa dengan melaksanakan hukum Taurat, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan yang sungguh luar biasa, selama beratus-ratus tahun, mereka menambahkan ratusan aturan pada hukum Taurat itu. Itu sebabnya Yesus menentang mereka, Yesus melawan mereka. Yesus tidak takut konfrontasi dengan mereka. Lihat, kita membaca ada konfrontasi di sini. Bahwa orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus. Yesus mau mengatakan kepada kita, tidak ada pengharapan dalam agama-agama manusia. Amin. Amin. Dia menentangnya. Dan jangan ada di antara kita yang ikut atau mengikuti aturan-aturan manusia untuk menolong kehidupan kita. Dan akibat konfrontasi itu telah menuntun kepada penyaliban Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks kita belajar bahwa sesungguhnya pertentangan ini telah membawa Yesus kepada salib itu. Dan akar permusuhan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi adalah tradisi-tradisi agama orang Yahudi yang utamanya adalah hukum hari Sabat. Hari Sabat itu adalah perintah Tuhan. Ingat saudara, hormatilah hari Sabat. Tetapi yang ditentang oleh Yesus bukan hari Sabatnya. Bahkan Yesus tidak pernah melanggar ketentuan hari Sabat seperti yang ditetapkan Allah untuk orang Israel. Tetapi Yesus sengaja melawan aturan-aturan, tradisi-tradisi manusia yang ditambahkan pada hari Sabat itu. Ini loh saudara ya, manusia itu sukanya nambah-nambah gitu ya. Dan itu memperberat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu secara keliru berpikir kalau mereka mentaati aturan-aturan yang ditambahkan pada hari Sabat, maka mereka dapat selamat. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang dapat selamat karena mentaati hukum Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dengan sempurna mentaati hukum Allah oleh sebab dosa. Amin. Seperti minggu lalu, sebelum kita didamaikan, dibenarkan oleh karena iman, kita tidak akan dapat hidup dalam kebenaran. Semua usaha di luar keselamatan di dalam Yesus, tidak ada yang dapat menolong kita untuk menerima hidup yang kekal. Sekali lagi, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Tidak pada agama-agama manusia, tradisi-tradisi manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu. Itu sebabnya Yesus dengan sengaja melakukan penyembuhan orang timpang, orang lumpuh ini di hari Sabat. Yesus sengaja melakukannya, saudara, untuk apa? Untuk berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi itu. Lihat, tujuan itu sangat luar biasa. Sebenarnya Yesus bisa saja menunggu besoknya ya, untuk menyembuhkan seorang
laki-laki yang lumpuh 38 tahun ini, tapi dia tidak menunggu, saudara. Karena apa? Dia memang sengaja mau konfrontasi, mau menunjukkan bahwa sesungguhnya agama-agama manusia itu tidak berdaya menolong manusia. Yesus tahu bahwa orang Yahudi pasti akan marah. Yesus tahu itu, tapi Yesus tetap melakukannya. Yesus bisa saja mengatakan, bangunlah, pulanglah, tinggalkan tilammu, jangan diangkat nanti membuat orang Yahudi marah, membuat orang Farisi marah. Yesus tidak melakukan itu. Bisa saja Yesus mengatakan, oke, kamu aku sembuhkan, tetapi kamu jangan melakukan sesuatu yang membuat marah orang-orang Farisi. Tapi Yesus tidak melakukan itu, saudara. Yesus sengaja menyembuhkan orang ini pada hari Sabat yang dilarang oleh tradisi orang-orang Yahudi. Yesus sengaja menyuruh orang ini mengangkat tempat tidurnya yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Dan Yesus sengaja melakukan ini untuk konfrontasi dengan orang-orang Farisi. Yesus mau menunjukkan kepada mereka dan kepada kita bahwa agama-agama manusia tidak bisa menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Kalau kita mau hidup benar, seperti yang saya kemukakan minggu yang lalu, kalau kita mau ingin punya koneksi dengan Tuhan, maka yang pertama-tama nikmatilah kebenaran oleh karena iman. Dan setelah kita dibenarkan oleh iman, baru di situ, saudara, kita bertumbuh dalam kekudusan yang progresif. Kita bertumbuh dalam kebenaran Allah yang membuktikan bahwa kita telah dibenarkan oleh karena iman. Ya, tampak jelas perbedaan yang sangat mendasar bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun ini, saudara. Sekali lagi Yesus mau menunjukkan agama-agama manusia tidak berdaya menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu, saya membaca satu referensi bahwa ayat 4 dan ayat 5 itu ditambahkan oleh penyalin sebelumnya. Sebenarnya goncangan itu disebabkan karena arus bawah kolam itu. Itu semacam tahyul, saudara ya. Kalau itu bukan tahyul, Yesus tidak akan menentang itu. Tetapi Yesus menyatakan, hanya akulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menolong engkau. Amin. Hanya aku satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau. Bayangkan, saudara, ritual orang Yahudi, saudara, bahkan tahyul tentang kesembuhan yang dialami kalau air itu digoncangkan, dan kalau orang yang masuk pertama akan sembuh, ternyata tidak dapat menolong seorang lumpuh. 38 tahun dia berharap, tetapi tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Amin. 38 tahun. Tetapi Yesus dengan satu perkataan, bangunlah, angkatlah tilammu. Maka orang itu bangun dan dapat berjalan lagi. Amin. Jelas, saudara, agama-agama dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Dan itu sebabnya, saudara, jangan berharap kepada manusia. Saya mau, saudara, supaya kita memahami bahwa upacara-upacara keagamaan, ritual-ritual itu enggak mampu menyelamatkan kita. Adalah baik kita bergereja seperti sekarang ini, itu adalah kehendak firman Tuhan. Adalah baik kita menyanyi memuji Tuhan, adalah baik kita memainkan musik, ya. Tetapi tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Dan di dalam keselamatan itu kita beribadah. Di dalam keselamatan itu kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita menyembah seperti sekarang ini. Di dalam keselamatan itu kita bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Pengharapan kita tidak pada ritual-ritual keagamaan, tidak pada upacara-upacara keagamaan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Saudara, sekali kita berjumpa dengan Yesus, sekali kita mendengar firman dan mentaatinya, maka Dia sanggup membebaskan kita. Sekali lagi,
Penyembuhan orang yang lumpuh 38 tahun adalah gambaran kuasa Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya dari segala dosa. Mari, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya manusia yang berdosa ini, saudara, membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Semua orang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan usahanya sendiri. Dan kalau kita sudah selamat di dalam Yesus, Tuhan memerintahkan kita, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil. Karena semua manusia berdosa membutuhkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Amin. Saudara, kita bisa melihat dari gambaran orang-orang yang berkumpul di kolam Bethesda ini, saudara. Satu kolam dikelilingi oleh 5 serambi dan di situ ada begitu banyak orang sakit, saudara. Dikatakan apa? Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Berandai-andai mungkin jumlahnya hampir sama dengan kita, bisa atau mungkin lebih banyak. Ya, itu sebuah kolam, saudara, yang besar. Ada orang-orang yang berbaring di sekitar kolam itu, dan ada begitu banyak orang sakit di situ. Saya mau mengatakan bahwa sekalipun penyakit itu bukan selamanya disebabkan oleh karena dosa, tetapi penyakit ini adalah gambaran orang yang sakit akibat keberdosaan. Semua orang yang cacat fisik itu menggambarkan kecacatan rohani kita yang disebabkan oleh akibat dosa. Semua penyakit, semua kematian itu disebabkan karena dosa. Pengaruh dosa sangat mengerikan, saudara. Bayangkan Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, semuanya baik, semuanya indah. Bahkan tatkala diciptakan Hawa, Allah mengatakan sungguh sangat baik. Tetapi akibat kejatuhan Adam dan Hawa, saudara, manusia dikuasai oleh dosa dan sakit, penyakit, penderitaan itu dialami oleh semua orang. Ini gambaran manusia tanpa Yesus. Dikuasai oleh dosa, hidup di dalam dosa dan menderita karena dosa. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada hal yang lebih riuh lagi. Ketika manusia mengharapkan kesembuhan selain daripada Tuhan, tetapi pada kolam Bethesda itu, ketika airnya goncang, bayangkan, saudara, orang yang begitu banyak berebut untuk memasuki kolam itu. Mungkin ada orang-orang kaya yang didampingi dengan orang-orang lain. Cepat, airnya goncang, angkat aku, angkat itu. Lalu siapa yang terdahulu? Bleng. Yang lain, aduh, aku terlambat. Bapak Ibu, bayangkan kalau orang berebut masuk kolam ketika digoncangkan. Kita sudah pernah melihat di televisi riuhnya berebut sembako, ya. Ini ngeri sekali. Ini menunjukkan kondisi manusia yang sesungguhnya tanpa harapan, ya, tanpa pertolongan. Dan ketika mereka berharap pada agama-agama dunia, ternyata itu pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Satu kesedihan yang sangat mendasar, yang sangat mendalam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa semua manusia berdosa membutuhkan keselamatan dari Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Semua kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai, ada banyak kebutuhan kita. Tapi kebutuhan mendasar kita adalah keselamatan jiwa. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Datang kepada Yesus. Dia akan berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Dan kalau dia berkata seperti itu, kita sungguh-sungguh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini luar biasa bagi kita. Hal yang kedua, perhatikan, saudara, bahwa agama itu bukan saja tidak sanggup menyelamatkan manusia, tetapi agama-agama manusia itu memperbudak manusia dalam sistemnya. Wah, ini ngeri, saudara. Orang yang berharap pada agama sudah tidak selamat, diperbudak lagi oleh sistem keagamaan itu.
Mengapa agama tidak sanggup menyelamatkan manusia? Karena agama itu fokus kepada hal-hal lahiriah. Tujuannya adalah menyesuaikan tindakan lahiriah dengan aturan-aturan, tetapi tidak mengalami pertobatan dari tingkat hati. Itu yang jadi masalah agama-agama. Ya saudara ya, contoh aja orang berdoa angkat tangan tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Orang menyanyi, orang melakukan ritual keagamaan, orang makan tubuh dan darah Yesus, tetapi hatinya menyimpan kebencian, hatinya menyimpan kejahatan. Itulah yang membuat agama-agama manusia itu tidak berdaya menyelamatkan kita. Karena fokusnya hanya lahiriah, saudara. Pertobatan itu bukan soal sikap fisik kita ini wah sopan, kemudian kelihatan ramah, kelihatan berlutut, kelihatan Kristennya karena kalung salibnya gede, saudara. Tapi kekristenan yang tulen itu bicara soal pertobatan di dalam hati kita. Amin. Amin. Dimulai dari hati. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, saudara, ya, mereka itu secara tampilan tampak rohani gitu ya, secara tampilan wah tampak mereka itu beragama, tetapi hatinya ada berhala-berhala. Dalam hatinya ada kejahatan. Ini yang membuat agama-agama tidak mampu menyelamatkan manusia. Saudara, orang-orang Farisi itu seperti polisinya agama ya. Pada waktu itu orang Farisi jadi pengawas. Lihat saja saudara, ketika melihat orang yang lumpuh selama 38 tahun ini saudara, berdiri dan membawa tilamnya, langsung mereka tegur, "Hei, kenapa engkau mengangkat kasurmu? Mengapa engkau mengangkat tempat tidurmu? Ini tidak boleh, ini hari Sabat, ini tidak patut dilakukan." Saudara, polisi agama. Dan ketika orang lumpuh yang sembuh itu menjelaskan proses kesembuhannya, saudara, orang-orang Farisi ini enggak bersuka cita karena dia sembuh, enggak. Aduh puji Tuhan ya kamu bisa sembuh ya, tanpa masuk kolam kamu bisa sembuh, praise the Lord. Enggak, saudara, tambah marah. Kamu kurang ajar ya. Siapa yang menyembuhkan kamu? Dia ingin tahu siapa yang melakukan itu dan dia ingin menangkap orang yang melakukannya. Dan itu dilakukan berulang kali oleh orang-orang Farisi. Mereka adalah polisi, saudara, polisi keagamaan. Dan setelah Yesus mencari orang ini di bait suci, dia mengatakan begini, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, memang tidak semua penyakit itu disebabkan karena dosa, tetapi saya melihat bahwa penyakit orang ini disebabkan karena dosa. Sehingga Yesus katakan, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, yang lebih buruk dari lumpuh 38 tahun apa Bapak Ibu? Yang lebih buruk dari lumpuh 38 tahun, yang lebih buruk dari kolesterol, yang lebih buruk dari sakit jantung, yang lebih buruk dari apapun juga itu adalah penghukuman kekal di neraka. Amin. Amin. Ya, Lazarus itu saudara, borokan sampai mati, tapi kalau masuk surga enggak ada artinya lagi penyakitnya itu. Amin. Amin. Tapi orang kaya itu, lihat, orang kaya itu selalu berjubah ungu, makan enak, foya-foya, mati masuk neraka. Apa yang lebih menakutkan dari penyakit yang sangat mengerikan sekalipun? Penghukuman kekal. Maka segeralah kita lari dari penghukuman itu. Amin. Gimana kita lari? Datang sama Yesus, saudara. Datang sama Yesus. Datang sama Yesus. Bukan berharap pada manusia, agama-agama manusia. Orang menawarkan kalau engkau ikut ritual ini, kalau engkau melakukan ini, engkau mengoleskan ini, mengoleskan itu. Tidak, saudara. Kamu harus ikut ritual pelepasan, harus ikut ritual. Oh, enggak, saudara. Sudah datang pada Yesus. Yesus berfirman, engkau sembuh, engkau sembuh. Yesus berfirman, engkau selamat, engkau selamat. Bukan manusia, bukan aturan manusia.
tetapi Tuhan saja yang sanggup menyelamatkan. Sudah tidak sanggup menyelamatkan, saudara, agama manusia ini memperbudak, saudara. Lihat, orang Farisi diperbudak. Dia tidak bisa melihat orang disembuhkan dan bersuka cita bersama dengan orang itu. Sebab apa? Terikat oleh aturan keagamaan mereka. Pokoknya kalau ngangkat tilam di hari Sabat itu tidak boleh. Dia dibelenggu, dia tidak mengalami sukacita kebebasan, dia merasa kalau tidak ada di dalam ketaatan pada ritual-ritual keagamaan, maka dia tidak bisa selamat. Tetapi orang yang selamat ini, saudara, maaf, orang yang disembuhkan oleh Tuhan ini, tidak mendapatkan sambutan yang baik, dukungan atas kesembuhannya, justru yang dialami adalah kemarahan demi kemarahan. Dan puncak dari konfrontasi antara Yesus dengan orang-orang Farisi ini adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11, mereka tidak hanya mau membunuh Yesus, tetapi mereka juga mau membunuh Lazarus. Kenapa? Karena telah diperbudak oleh aturan-aturan agama mereka. Orang yang melanggar peraturan hari Sabat harus dibunuh. Sekalipun mereka melihat ada kuasa Allah bekerja dengan luar biasa, mereka diikat oleh aturan-aturan keagamaan. Dan tidak hanya orang-orang Farisi yang diperbudak, dia berusaha untuk memperbudak orang-orang lain, saudara. Lihat, cara memperbudak orang yang disembuhkan ini, ditakut-takuti, dianiaya, saudara. Bukankah seperti ini agama memperbudak manusia, ditakut-takutin. Kalau engkau enggak melakukan aturan ini, engkau akan dibunuh, engkau akan dianiaya, engkau akan dipotong tangan, seperti itu. Makanya jangan sekali-kali sudah terpikat dengan agama-agama manusia, tetapi selalu terpikatlah pada Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita. Amin. Ini yang harus kita ketahui. Saudara, begitu menyedihkan kalau gereja sekarang lebih mengutamakan ritual. Waduh, lihat di sana enak pujiannya, ya musiknya luar biasa. Waduh, tempatnya hebat, saudara. Saudara mau di tempat hebat luar biasa tanpa Yesus itu tidak ada artinya. Amin. Tapi sekalipun tempat itu disebut dengan perapian, tempat itu disebut dengan gua singa, tempat itu disebut dengan padang belantara yang tandus, tempat itu di depan sungai laut Teberau. Kalau bersama-sama dengan Yesus kita mendapatkan pertolongan. Bukan soal tempat, bukan soal pelayannya, bukan soal apapun juga. It's all about Jesus. Amin, saudara. Semuanya tentang Yesus. Dimanapun saudara berada, kalau tidak sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, nggak ada artinya. Tapi di lembah kelam sekalipun, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, itu kemenangan besar bagi kita. Sebab Dia sanggup menyelamatkan kita. Nah, yang berikutnya, saudara, saya mau menyampaikan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Coba perhatikan beberapa hal yang dicatat oleh Yohanes tentang Yesus pada kisah ini. Mengapa Yesus dia berkuasa? Sebab dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia bukan manusia yang sama seperti kita yang hidup dalam dosa. Dia kudus, dia tidak berdosa. Itu sebabnya karya keselamatan di kayu salib itu diterima oleh Allah. Dan kalau kita percaya pada pengorbanannya, maka kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Seperti yang lalu saya katakan, bahwa kita dipandang benar, seperti Allah memandang Yesus benar, demikianlah kita dipandang benar oleh Allah. Saudara, Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kita. Nah, perhatikan di sini bahwa Yesus itu maha tahu, saudara. Yesus itu maha tahu. Dia mengetahui kondisi semua orang. Ayat yang ke-6 perhatikan.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, perhatikan, dan karena ia tahu, ya, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Waduh, luar biasa. Saya yakin Yesus tidak diberitahu oleh murid-muridnya mungkin atau oleh orang lain bahwa orang itu telah 38 tahun sakit lumpuh. Saya yakin Yesus tidak bertanya kepada orang di sekitar orang itu, dia sudah sakit berapa lama? Saya tahu Yesus tahu karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ingat, saudara, di dalam pasal 1 Injil Yohanes, Yesus sudah tahu siapa Natanael sebelum dia berjumpa dengan Natanael. Dia berkata, aku melihat engkau ada di bawah pohon ara, engkau adalah Israel sejati, itu Yesus. Yesus tahu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan orang-orang yang munafik, Yesus tahu, saudara. Dalam pasal yang keempat, Yesus tahu dosa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Yesus tahu suami-suaminya. Dan tidak hanya itu, saudara. Yesus tahu semua keadaan kita. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Dia tahu perasaan kita saat ini, saudara. Dia tahu mungkin dosa-dosa yang kita rahasiakan. Dia tahu semua kekecewaan kita. Dia tahu keputusasaan kita. Itu sebabnya, saudara, semuanya itu tidak untuk kita sembunyikan di hadapan Allah. Semuanya itu harus kita bawa kepada Tuhan. Amin. Dosa tidak untuk disembunyikan, dosa untuk diakui. Karena barang siapa mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Allah akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara, masalah, beban, kekecewaan, putus asa tidak untuk kita pendam, tidak untuk kita sembunyikan, tetapi untuk kita nyatakan di dalam segala hal permohonan kita dalam doa dan ucapan syukur. Amin. Nyatakan itu kepada Tuhan karena dia tahu, saudara. Dan dia tidak hanya tahu pergumulan kita, permasalahan kita, tetapi Yesus peduli dan mau menolong kita. Amin. Makanya dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kuncinya, saudara, percaya dia sungguh. Datang dengan iman. Nyatakan segala keinginanmu di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Maka dalam perkenan Tuhan dia akan memberkati kita semua. Ya. Tidak perlu melakukan ritual ini, ritual itu, acara ini, acara itu. Saya melihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang menurut saya aneh, saudara ya. Rasanya Tuhan itu perlu dibantu dengan objek tertentu ya. Ya karena dia ketakutan dikasih salib, saudara, di pintu rumahnya untuk ngusir setan. Loh, yang ngusir itu kayu apa Tuhan Yesus, saudara? Kalau rumahnya mau diberkati, kasih bimoli, wah nanti yang datang semut, saudara. Bimoli itu cocoknya dengan wajan, dengan api, dan dengan ayam goreng, saudara. Enak tenan. Iya kan? Kenapa orang menjadi terikat dengan hal seperti itu? Enggak percaya Yesus sanggup menolong. Mungkin ada yang bertanya, kalau Yesus tahu, kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Bukankah dia Maha tahu? Saudara, kalau Yesus menanyakan sesuatu, dia tidak sedang mencari informasi, tetapi dia mau kita memahami siapa diri kita. Amin. Lihat orang ini, ketika dia ditanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, saya orang yang tidak berpengharapan, saya orang putus asa, tidak ada pertolongan. 38 tahun saya ada di dekat kolam ini. Tidak ada yang membantu saya, tidak ada yang menolong saya tidak memiliki pengharapan. Saudara, kalau Tuhan menanyakan sesuatu kepada kita, bukan Tuhan mau mencari tahu sesuatu, tapi dia mau supaya kita memahami keadaan kita. Seperti waktu dia bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Masa Tuhan nggak tahu di mana Adam? Tuhan tahu, tapi Tuhan mau supaya Adam menyadari bahwa dia telah berdosa, bahwa dia sembunyi, dia takut sebab pelanggarannya, kan begitu.
Saudara, kalau kita tahu keadaan kita yang celaka, keadaan kita yang terpuruk, hanya dengan pengetahuan itu, dengan rendah hati kita datang kepada Yesus. Kalau orang masih merasa baik-baik saja, merasa oke-oke saja, merasa bisa, nggak akan dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Seperti yang saya sampaikan tentang doa Hana beberapa waktu yang lalu. Penina tidak pernah berdoa seperti doa Hana, karena Penina tidak mengalami pergumulan seperti yang Hana alami. Amin Bapak Ibu. Kita nggak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Kita nggak akan sungguh-sungguh memuji Tuhan kalau kita tidak menyadari keadaan kita tanpa Tuhan. Makanya sadari saudara siapa kita, engkau membutuhkan pertolongan. Itu yang akan mendorong kita untuk menemukan untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Dan ada fakta lain yang saya baca saudara ya, ternyata pertanyaan maukah engkau sembuh, ternyata ada banyak orang lumpuh itu yang nggak mau sembuh saudara. Kenapa? Kalau udah sembuh nggak bisa minta-minta lagi. Kalau udah sembuh harus bekerja. Kalau sudah sembuh nggak bisa nyalah-nyalain orang yang tidak mau menolongnya. Itu menjadi penyakit rohani yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak mau datang kepada Yesus untuk dipulihkan dari dosa-dosanya karena dia tidak ingin bertanggung jawab hidup dalam kebenaran. Lalu dia nyanyi, "Greng, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Greng, mengapa yang asik-asik itu diharamkan? Wes gak usah bertobat, gak usah cari Tuhan, nanti lu gak bisa gini, lu gak bisa gitu loh." Saya sering kali menemukan, kenapa gak cepat baptis? Jangan dulu Pak Pendeta, kalau saya baptis sekarang kan saya gak bisa gini, gak bisa gitu. Nanti aja, kalau saya sudah mulai agak tua, baru saya mau dibaptis. Belum agak tua, sudah check out dari dunia ini. Mau check out sebelum dibaptis? Halo? Kita ini bisa check out kapan saja, amin. Bisa check out kapan saja. Istri saya kalau lihat video ada pendeta yang sedang khotbah terus jatuh dan mati. Papa perutmu itu ya. Hati-hati ya. Anakmu masih cilik-cilik. Cilik apa nih? Wis gede-gede anak saya. Iya tapi durung mentas. Saya juga bisa check out kapan saja loh saudara. Tapi jangan check out sebelum kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Tuhan Maha tahu saudara. Tuhan Maha tahu. Dan mari kita datang kepadanya mengungkapkan semua kebutuhan kita. Dan dia tidak hanya Maha tahu, dia peduli atas setiap kebutuhan kita. Yang berikutnya saudara, bahwa Yesus itu firman-Nya berkuasa. Bayangkan saudara dengan hanya satu perkataan, bangunlah, berdirilah dan angkatlah tilammu. Dan saat itu juga orang yang lumpuh kakinya dipulihkan oleh Tuhan. Itu semua karena kuasa firman. Amin. Dia pernah berkata kepada seorang yang layu tangannya, mati tangannya. Dia berkata, ulurkanlah tanganmu. Bayangkan saudara, orang tidak bisa mengulurkan tangan, dia suruh ulurkanlah tanganmu. Tapi ketika Tuhan berfirman, ulurkanlah tanganmu, maka firman itu berkuasa dan memberi kekuatan kepada tangan orang yang lemah itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika Lazarus dikubur 4 hari, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang mati 4 hari itu keluar dari kubur, saudara. Itu sebabnya nanti pada zaman akhir, ketika Tuhan berkata bangkitlah orang-orang mati, maka orang-orang mati akan bangkit. Saudara, percayalah kepada Tuhan, kuasanya, firman-Nya itu penuh kuasa. Amin. Dan ini adalah gambaran dari keselamatan kita. Ingat, semua orang telah mati karena dosa-dosa dan pelanggarannya. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang berakal budi. Semuanya harus mati binasa. Tapi ketika Yesus berkata, percayalah kepadaku, maka engkau akan selamat. Dan ketika engkau percaya Yesus, merespon firman-Nya, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Tidak peduli seberapa besar dosamu. Tidak peduli seberapa lama engkau dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tidak peduli seberapa besar masalahmu ketika Tuhan berkata,
Percaya kepadaku maka engkau tidak binasa. Maka saat itu juga kita menerima hidup yang kekal. Amin. Makanya dikatakan ketika kita percaya, kita diselamatkan. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus itu. Ketika kita percaya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya. Sekali lagi keselamatan bukan soal ada langkah keselamatan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kayak catur aja. Keselamatan hanya satu saja. Terima anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Maka saat itu engkau sudah diselamatkan. Amin. Dan di dalam keselamatan itulah, baru kita melangkah step by step. Bertumbuh dalam kekudusan yang progresif. Untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Dan yang terakhir saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus itu berkuasa untuk menyelamatkan siapa saja yang dikehendakinya. Mungkin ini sesuatu yang agak jarang diberitakan ya. Saya sudah beberapa kali menyentil ya, karena saya tidak mau langsung satu kali gitu. Ini seringkali cukup sulit, saudara. Bahwa ternyata Tuhan itu tidak berencana menyelamatkan semuanya. Allah itu berkuasa menyelamatkan siapapun yang dikehendakinya untuk selamat. Dan ini realitas yang ada sejak perjanjian lama, sejak kejadian sampai di kitab Wahyu, saudara. Coba perhatikan, mengapa Yesus hanya memilih satu orang ini? Padahal di situ ada begitu banyak orang sakit. Mengapa hanya satu orang ini yang diselamatkan? Saya tidak tahu alasan yang pasti, tetapi yang saya tahu, Yesus itu berkuasa menyelamatkan siapa saja yang dikehendakinya. Artinya apa? Yesus berkehendak untuk menyembuhkan orang itu, tetapi tidak yang lain, saudara ya. Tidak yang lain. Tidak semua orang sakit di Yerusalem disembuhkan oleh Yesus pada waktu itu. Tidak semuanya. Dan ini kita dapat lihat dari seluruh Alkitab kita. Ketika dia memilih Abraham, kenapa hanya Abraham? Ada begitu banyak orang di Ur Kasdim. Kenapa dia tidak memilih Ismail sekaligus memilih Ishak, memilih Esau, memilih Yakub? Kenapa bukan Ismail tetapi Ishak? Kenapa Yakub bukan Esau? Karena bukan rencananya untuk menyelamatkan semuanya. Dan ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, kenapa hanya Lot dan keluarganya yang diselamatkan? Kenapa bukan yang lain? Ada banyak contoh di Alkitab, saudara. Coba baca satu ayat, Yohanes 5 ayat 21. Yohanes pasal 5 ayat 21. Ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yang dihidupkan itu adalah barang siapa yang dikehendakinya. Apa yang saya mau katakan? Kalau sekarang ini kita diselamatkan, karena Allah memilih kita untuk diselamatkan. Saya mau ulangi lagi. Kalau sekarang ini kita diselamatkan, karena Allah berkenan untuk menyelamatkan kita. Amin. Banyak orang, saudara, di kota Jember ini. Bahkan tadi saya katakan miliaran orang berusaha selamat. Tetapi kenapa untuk konteks kita, kenapa untuk saat ini hanya kita yang di ruangan ini? Karena dia berkenan menyelamatkan kita. Itu sebabnya hargai pilihan Allah atas kita. Amin. Hargai keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Bukan kebetulan saudara bisa percaya kepada Yesus. Ketemu dengan orang-orang percaya dan saudara dibawa kepada Yesus itu bukan kebetulan. Berarti Allah menghendaki saudara untuk diselamatkan. Karena itu saudara, jangan sia-siakan kasih karunia yang sebesar ini. Seperti tadi pagi, kalau kita sudah berada di dalam kerajaan Allah yang tidak disertai dengan tanda-tanda fisik itu, dan kita mau
ada dalam kerajaan Allah yang dinyatakan ketika Tuhan datang kembali. Mari kita tetap bersabar di dalam iman. Amin. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita tetap bijaksana di dalam iman. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kembali. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saudara, kasih-Nya yang besar dinyatakan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan kalau saat ini kita dapat selamat, semua karena anugerah-Nya. Dia berkuasa menyelamatkan semua orang, tetapi Dia memilih saudara dan saya, itu anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Amin.